Nah, Birunius, kalau ada objek seperti ini dan juga seperti ini, cara mengerjakannya bagaimana ya? Oke Birunius, berjumpa lagi dengan Kak Fajar di program BCL Biruni Combo Learning. Sekarang kita akan belajar tentang konfigurasi objek. Konfigurasi objek itu apa? Konfigurasi objek adalah menentukan pola pada suatu gambaran atau objek. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini ada objek, ya. Ada pola pertama, kedua, ketiga. Yang ditanya adalah banyak noktah pada pola ke-100. Nah, tanpa kita gambarkan sampai pola ke-100, kita bisa loh menentukan banyak pola banyak noktah pada pola ke-10, ke-100 ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dari pola yang pertama. Nah, kalau kita lihat ini kita bisa manfaatkan luas persegi panjang ya. Untuk menentukan banyak noktah di sini. Nah, bagaimana cara menentukan banyak noktah dengan luas persegi panjang? Kita manfaatkan P kali L ya. Di sini ke atas itu 1 noktah, kemudian ke samping 4 noktah ya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa ini banyak noktahnya adalah 1 dikali 4. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pola kedua, ke atas dia ada 2, kemudian ke samping ada 5. Berarti bisa kita tuliskan sebagai 2 kali 5. 2 kali 5 kan 10 ya. Nah, kalau kita hitung ini ada 10 noktah, seperti itu. Kemudian pola ketiga. Pola ketiga, ke atas ini ada 3, kemudian ke samping ada 6. Berarti untuk mendapatkan banyak noktahnya adalah 3 kali 6, yaitu 18. Kalau dihitung ini pasti ada 18. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan pola ke-100? Kita bentuk dulu pola umumnya. Nah, kita lihat dari yang pertama. Nah, kita pakai N kan? N itu mulainya dari 1. Nah, ternyata di sini bertepatan ada angka 1 ya. Jadi kita manfaatkan itu, 1 yang ini kita jadikan N. Ya, jadi ini N. Kemudian dikali dengan N harus diapakan supaya jadi 4. N itu 1 kan? N 1 bisa jadi 4, itu ditambah 3. Nah, kita lihat yang lainnya juga. N 2 bisa jadi 5. Ternyata bisa ditambah 3 ya, biar jadi 5. Ini pun juga sama. Ketika N-nya 3, biar jadi 6 harus ditambah 3 ya. Maka berlaku yang satunya lagi adalah N plus 3. N-nya harus kita tambah dengan 3. Nah, sekarang barulah bisa kita tentukan banyak noktah pada pola ke-100. Tinggal kita ganti N-nya dengan angka 100 ya. 100 dikali 100 ditambah 3 ya. 100 ditambah 3. Nah, berarti ini adalah 100 dikali 103 ya. Hasilnya adalah 10.300. Oke, jadi 10.300 itu adalah jumlah noktah pada pola ke-100 ya. Nah, sekarang kita beralih ke contoh soal nomor 2. Di sini ada objek, ada pola pertama, kedua, ketiga. Ini adalah sekumpulan batang korek api yang menyusun objek-objek ini. Nah, sekarang yang ditanya, banyak batang korek api pada pola ke-31. Ada berapa tuh? Tanpa kita gambarkan juga, kita bisa tahu ada berapa banyak korek apinya. Bagaimana? Kita tentukan dulu masing-masing ini ada berapa batang korek apinya, ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Tuliskan dulu 4. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Nah, jadi masing-masing sudah ada nih banyak korek apinya. Tinggal kita tentukan polanya. Dari 4 ke 8 kira-kira ditambah 4 bisa ya? Nah, kita coba saja dulu.
ditambah 4. Kemudian dari 8 ke 12, oh ternyata juga ditambah 4 ya. Ditambah 4. Nah, kalau misalkan ditambah dengan bilangan yang sama, berarti bedanya sama kan? Nah, kalau bedanya sama, berarti kita bisa memanfaatkan pola barisan aritmatika ya. Masih ingat rumus UN ya? UN sama dengan A plus N-1 dikali B ya. Nah, yang ditanya banyak korek api pada pola ke-31, berarti U31 ya. Nah, A-nya berapa? A itu suku pertama 4 ditambah N-nya 31 dikurang 1 dikali B-nya adalah 4. Kemudian kita hitung yang dalam kurung 31 dikurang 1 yaitu 30 dikali 4. Hasilnya 4 ditambah 120. Maka hasil akhirnya adalah 124. Oke, jadi banyak batang korek api pada pola ke-31 itu adalah 124. Oke Biruniers, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 3 ya. Oke, kita baca dulu. Jika angka pada bilangan 11001010 11001010 dan seterusnya dilanjutkan hingga angka ke-101, tentukan banyak angka 0 pada bilangan tersebut. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, kita lihat dulu bilangannya. Kemudian kita tentukan bilangan ini berulang setiap berapa angka sekali ya. Coba kita lihat di sini. 11001 11000 kemudian 11 lagi 000 lagi 10 lagi. Nah, berarti berulangnya di sini ya. Dari depan sini sampai sini. Ya. Nah, ini ada berapa angka? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini setiap 7 angka sekali dia akan berulang ya. Nah, sekarang yang ditanya sampai pola ke-101, angka 0-nya ada berapa? Berarti N-nya atau 101-nya ini harus kita bagi dengan angka 7 ini ya. Sekarang kita bagi dulu. 101 dibagi 7. Hasilnya berapa? Hasilnya 1, 7 dikurang 31, 4, 28, kemudian sisanya adalah 3. Nah, kalau angkanya sudah habis di sini, sampai sisanya saja kita stop ya. Nah, sekarang ada hasil pembagian dan juga sisa pembagian ya. Di atas ini hasil, di bawah ini sisa ya. Nah, makna dari 14 ini apa sih? Dari hasil pembagian, artinya 7 angka ini akan berulang terus sebanyak 14 kali ya. Berarti angka 0-nya ada berapa sih dalam 14 pengulangan ini? Kita lihat dulu di satu set ini angka 0-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kalau berulang sebanyak 14 kali itu adalah 4 dikali 14 ya, karena ngulangnya 14 kali. Nah, kita kalikan hasilnya adalah 56 ya. Oke, nah sekarang ternyata ada sisanya. Sisanya 3 digit angka. Nah, kalau dia berulang kan stop di 0 lagi ya. Sisanya berarti dia lebih 3 digit angka di sini. Kita tandai dari sini sampai sini. Nah, di 3 digit angka ini, angka 0-nya ada berapa? Oh, ternyata ada 1 saja ya. Nah, berarti di sisa angka ini, dia angka 0-nya cuma 1. Nah, jadi angka 0-nya sekarang tinggal kita jumlahkan, 56 dan 1. Ya. Jadi hasilnya adalah 57. Angka 0 dari angka pertama sampai angka ke-101. Nah, kira-kira demikian untuk contoh soal nomor 3. Dan sekian pembahasan kakak hari ini. Jangan lupa untuk adik-adik Biruniers, tonton video dari top mentor Biruni lainnya. Terima kasih. Biruni, our care is yours.